Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Sakinah, Nurvina, dan Rafikah. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai hematologi analyzer, yaitu alat pemeriksaan darah otomatis yang digunakan untuk menghitung berbagai komponen darah seperti hemoglobin, jumlah eritrosit, leukosit, trombosit, serta indeks-indeks darah lainnya. Mulai dari tahap pra-analitik, analitik, hingga pasca-analitik. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu tahap pra-analitik. Nah, apa saja yang perlu disiapkan dalam tahap pra-analitik? Yang pertama yaitu persiapan pasien. Pemeriksaan hematologi rutin tidak memerlukan puasa, namun pasien sebaiknya dalam kondisi tenang agar hasil tidak terpengaruh hemokonsentrasi. Petugas perlu menjelaskan prosedur pengambilan darah untuk mengurangi kecemasan. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan sampel. Sampel darah untuk pemeriksaan ini diambil menggunakan tabung ETA dengan tutup ungu sebagai antikoagulan. Volume darah harus tepat, tidak kurang dan tidak lebih, karena kesalahan volume dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat. Setelah darah masuk ke dalam tabung, balik tabung perlahan 8-10 kali untuk mencampur darah dengan antikoagulan. Jangan dikocok kuat karena bisa menyebabkan hemolisis. Kemudian yang ketiga yaitu jika sampel tidak langsung diperiksa, maka bisa disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Idealnya pemeriksaan dilakukan tidak lebih dari 2-4 jam setelah pengambilan darah agar morfologi sel tetap stabil. Kemudian untuk penerimaan sampel, saat sampel tiba di laboratorium, petugas harus memeriksa identitas pasien, kondisi tabung, dan memastikan tidak ada bekuan, hemolisis, atau volume yang kurang. Sampel kemudian diregistrasi ke sistem laboratorium. Tekan tombol power, tunggu sampai proses selesai, lalu OK. Sebelum membaca kontrol, kita pastikan kontrol dihomogenkan terlebih dahulu. Kemudian pilih menu kuisi, terus pilih kontrol normal, kemudian masukkan jarum sampel ke tabung kontrol, terus diklik. Sebelum pemeriksaan sampel, kita cek terlebih dahulu barcode yang tertera di tabung sampel. Kemudian kita ketik 4 angka terakhir di alat. Terus masukkan jarum sampel ke tabung sampel sampai ke dasar tabung dan klik. Kemudian menunggu sampai jarum sampel naik baru dilepas tabungnya dan menunggu hasil keluar. Ada beberapa tahap dalam tahap pasca analitik. Yang pertama yaitu validasi hasil. Setelah hasil keluar, petugas harus memeriksa apakah ada flagging atau tanda error dari alat. Jika ada nilai kritis atau hasil tidak sesuai pola, lakukan pemeriksaan ulang atau konfirmasi dengan hapusan darah tepi. Yang kedua yaitu pelaporan hasil. Hasil dapat dicetak atau dikirim ke sistem laboratorium. Pastikan satuan dan nilai rujukan benar dan beri tanda untuk hasil abnormal. Yang ketiga yaitu penyimpanan dan pembuangan sampel. Sampel ETA masih bisa disimpan hingga 24 jam pada suhu 2-8 derajat Celcius. Namun penggunaan terbaik adalah dalam beberapa jam pertama. Buang sisa sampel dan bahan habis pakai sesuai prosedur limbah medis infeksius. Kemudian yang keempat yaitu dokumentasi. Catat hasil kuisi, pemeliharaan alat, dan nilai kritis jika ditemukan.
Itulah proses pemeriksaan hematologi menggunakan hematologi analyzer mulai dari pra-analitik, analitik, hingga pasca-analitik. Semoga video ini dapat membantu memahami alur kerja pemeriksaan darah rutin dengan lebih jelas. Terima kasih sudah menonton.